Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mengkaji surat Al-Ghasyiyah, surat yang ke-88. Kita langsung terjemahkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepada engkau cerita al-ghasyiyah? Ghasyiyah itu apa toh? Ghasyiyah itu sesuatu yang meliputi. Artinya hari kiamat nanti ya. Nanti kita lihat di tafsirnya ya. Wujuhun yauma idzin khasyi'atun. Banyak wajah, wujuhun yauma idzin pada hari itu khasyi'atun, tertunduk, terhina. Wujuhun yauma idzin khasyi'ah, tunduk wajahnya itu. Amilatun nasibatun. Amilah bekerja, orang yang bekerja, nasibah yang payah, capek, nyambut gawe tur kesel. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyatan. Tasla dia masuk naron api yang hamiyah, yang menyala, yang sangat panas. Masuk ke dalam neraka atau api yang hamiyah, panas. Tusko min ainin aniyah. Tusko dia diberi minum, dikasih minum, min dari ainin aniyah, dari mata air, tapi juga airnya itu sangat panas. Mata air yang airnya sendiri panas banget gitu ya, sangat panas. Itu minumnya. Lalu makanannya apa? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka itu makanan kecuali dari dhari', ini ya, pohon yang berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dhari' itu sebangsa pohon yang ada durinya. Bukan berbuah, bukan. Tidak ada buahnya, adanya tadi ya, duri. Makanya ya pohon itu. Yang kalau mereka makan dari situ, apakah laparnya hilang? Tidak. La yusminu wa la yughni min ju'. Itu tidak menjadikan mereka gemuk, dan tidak menyelamatkan dari kelaparan, tidak mencukupi dari kelaparan, tidak menghilangkan lapar. Jadi minumnya dari air yang sangat panas, berasal dari mata air yang juga sangat panas, gitu ya. Makannya dari pohon yang berduri, pohon yang ada durinya, makannya dari situ, gitu. Nah, ini keadaan sebagian wajah nanti di hari kiamat ya, wujuhun, wajah-wajah itu kan, banyak wajah yang tertunduk, capek, beramal tapi amal kerjanya itu mencapekkan, terus disiksa seperti itu. Nah, kita beralih sekarang ya ke tafsirnya dulu ya. Al-Ghasyiyah itu maknanya menutupi, menyelubungi. Ya, menutupi, menyelubungi. Ia adalah nama salah satu nama dari hari kiamat. Al-Qiyamah, Al-Ghasyiyah,
Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, At-Tammah, apalagi banyak kan ya, As-Sakhah gitu kan ya. Banyak itu, banyak nama-nama. Salah satunya adalah Al-Ghasyiyah. Kenapa disebut Al-Ghasyiyah? Karena hari kiamat itu menutupi dan menyelubungi manusia dan meliputi semuanya, nutup kabeh gitu. Sehingga dikatakan Al-Ghasyiyah. Gitu loh ya. Karena nutupi itu tadi. Artinya Ghasyiyah itu yang menutupi. Nah, ini juga gitu, menutupi, menyelubungi semuanya. Terus pada hari itu ada sebagian wajah, banyak wajah yang tertunduk, terhina. Amilatun nasibah, beramal tapi cuma dapat payah saja. Ini kalau ini ya Umar bin Khattab ini ya, nanti kita baca. Kalau menurut Umar bin Khattab ini orang-orang Kristen, orang-orang Nasoro yang mereka itu payah di dunia. Misalnya para pendeta atau para rahib itu ya yang tidak menikah itu kan, mereka neng dunia ini payah, tapi di akhirat ya payah. Gitu. Di sini sudah payah, amilah beramal di dunia, tapi nasibah hanya mencapekkan saja, mencapekkan karena mereka tidak mengikuti al-Islam gitu. Jadi tidak nikah, tidak makan daging kan sebagian itu kan, tidak makan daging, dipakai puasa juga. Walaupun puasanya cuma puasa makan daging tadi, gitu. Terus di dunianya kayak gitu, di akhiratnya disiksa oleh Allah karena mereka tidak beriman, gitu. Jadi sudah di dunianya kayak gitu, di akhiratnya gitu. Itu yang dikatakan ini amilatun nasibah ini. Dia sudah banyak beramal, ya, sudah banyak beramal, susah payah, tapi akhirnya masuk neraka pada hari kiamat. Amilah nasibah. Jadi kan kadang-kadang ada tanggi sebagian orang di dunia ini hidupnya itu memang sangat jor kosong gitu loh. Kan ada tuh bagian misalnya orang-orang pendeta atau mungkin bukan hanya orang Nasrani ya, orang-orang ya, lain juga hidupnya di hutan bertapa gitu. Topo broto lah cowong Jawa ya. Bertapa, orang makan, orang tidak makan, tidak minum sekian hari, diem saja, berlungguh tok gitu kan. Begitu dilakoni, tapi nanti di akhirat ya akan mendapatkan siksa. Kenapa? Lah itu tidak disuruhkan oleh Allah, oleh Rasulnya kok. Gitu kan? Salah mereka jalannya. Jalannya salah. Maka kalau kita bisa bicara dengan orang-orang itu, kalau bisa kalau mampu, kalau berani gitu, diomongi iman-iman jenengan itu. Jenengan itu sudah rekoso ning dunya, kok ning akhirat itu dadi rekoso neh mergone tadi gara-gara tidak mengikuti syariat Islam. Itu ya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ketika melihat rohib beribadah di biara, rohib ibadah di gereja atau di biaranya itu, Umar bin Khattab itu nangis. Nangis kenapa? Ketika ditanya, maka dia menjawab, dia ingat ayat Allah di awal surat Al-Ghasyiyah ini. Amilatun nasibah. Tadi ya. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibatun, beramal tapi hanya dapat capek saja, orang untuk ganjaran. Ini kita juga jadi walaupun bukan persis, tidak sama persis ya, tapi bayangkan kalau ada orang-orang yang beramal tetapi amalannya itu tidak diakui oleh Allah, tidak diakui oleh Nabi. Maksudnya karena tidak diajarkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kan gitu kan, hadisnya kan ada di Arba'in Nawawi itu. Orang yang beramal satu amalan terus tidak ada dalilnya amal tadi itu fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita nek beramal itu harus yakin iki dalilnya apa amalan iki gitu loh, harus tahu. Nek orang ngerti, belajar biar tahu gitu loh, biar tahu ini kok digakon salat, kok sholat subuh ini kok orang rakaat, sholat duhur kok petang rakaat, asar kok petang rakaat, maghrib kok telu, isya kok papat, itu dari mana itu? Taunya dari mana itu? Wadah di Sahih Bukhari ada keterangan Nabi sholat maghrib sekian rakaat, ada keterangannya itu. Diwaca, oh aku ngerti saiki dalile ini, gitu loh ya. Jangan hanya tiru-tiru saja. Kalau masalah itu, dalam hal itu mungkin memang benar ada kan ya,
Nanti jangan-jangan kalau kita selalu tiru-tiru saja tanpa tahu dalil, nanti diomongi orang, padahal diomonginya keliru. Keliru sehingga kita beramal, rumangsane sudah beramal, tapi nanti ditolak di akhirat nanti. Sudah kita sampaikan dulu kan ya, ada yang di waktu kita membaca surat Al-Kautsar itu kan ada, Nabi itu nanti punya telogo. Nabi Muhammad itu punya telaga Kautsar namanya, telaga Kautsar di akhirat sana. Telaganya itu luas sekali, terus jumlah ciduknya itu sejumlah bintang di langit, banyak sekali ciduknya itu, banyak sekali. Orang kalau ngambil air dari telaga itu untuk minum gitu, dia tidak akan haus selama-lamanya, pokoknya ngombe pisan orang bakal ngelak. Nah orang-orang kan datang ke situ kan, muslimin umatnya Nabi datang ke situ lalu ambil air mau minum. Ada sebagian yang diusir dari situ, mau ngambil air tuh nggak usah diusir sama malaikat. Lu mau pergi gitu. Lalu Nabi kan protes, umati ya, malaikat itu umatku itu mau ngambil air kok nggak boleh, kenapa? Gitu. Maka malaikat menjawab, wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu. Mereka melakukan bid'ah, gitu loh. Sesuatu yang tidak kau contohkan, beramal satu amalan yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW. Itu namanya bid'ah. Jadi amalan, ya, perbuat amalan, ya, kayak masalah ibadah itu kan, yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Gitu. Nah, makanya gen selamat dari situ, ya kita harus yakin. Saya ingin ngamal ngene iki lho, dalile apa kan gitu ya, harus ada. Nek enggak tahu, tanya pada yang ngajar, yang mengajari itu tadi. Gitu. Maka ini Umar bin Khattab kalau dia melihat ada rohib gitu nangis. Umar tuh orang kasar tuh, keras, tapi hatinya lembut. Delok wong neng donya sengsara itu, sampai neng akhirat sengsara tuh ra tega gitu loh, nangis. Tidak tega, nangis. Itu Umar bin Khattab melihat orang-orang begitu. Apakah tidak didakwai? Oh ya didakwai. Umar bin Khattab itu datang ke gereja kok, datang ke gereja, ke sinagog gitu ya, tempat-tempat ibadat orang-orang Kristen, orang Yahudi itu, terus pidato di situ, datang ke depan lalu pidato, ya ahlal kitab, aslimu taslamu, gitu, ngomong gitu, ya orang-orang ahli kitab, masuk Islam kalian akan selamat, gitu. Jadi diajak masuk Islam, datang ke tempat ibadah mereka untuk ngajak masuk Islam, itu Umar bin Khattab. Gitu ya. Tapi karena Dora gelem nggak mau, terus dia nangis, susah gitu, sedih, usah menong iki ning donya rekoso, ning akhirat ya rekoso gitu ya. Makanya dia sedih gara-gara itu. Nah, nek pada orang beriman, walaupun di dunia rekoso tapi ning akhirat kan penak, itu mendapatkan keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Abbas, amilatun nasibah adalah orang Nasrani, kan? Mereka sudah menjalankan agama mereka, tapi karena salah, maka dia disiksa nanti di akhirat. Maka kalau kita tahu begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita harusnya ngelihat saudara-saudara kita yang belum masuk Islam itu mesake ono nih. Mesake iki nek ra dijak mlebu Islam kok nek ning akhirat disiksa piye gitu loh. Itu hatinya seorang dai itu gitu, pikirnya itu gitu, mesake. Makanya didakwahi, dijak gitu loh. Dijak tur ngejake tenanan gitu. Gen gelem piye carane gitu. Gitu ya itu. Kalau hatinya seorang dai begitu. Jadi bukan kok memaki-maki memusuhi, tidak, bukan malah begitu, tapi berpikir iki piye ya gen mlebu Islam. Gitu loh, berpikirnya seperti itu supaya selamat nanti di akhirat. Itulah pola pikirnya Rasulullah itu seperti itu. Beliau susah, beliau sedih ketika kaumnya itu tidak mau menerima dakwah Islam ini. As-Suddi mengatakan bahwa ia adalah orang yang beramal maksiat di dunia dan payah dengan disiksa di akhirat dengan siksa. Kalau As-Suddi berbeda dengan yang tadi, pendapat yang Ibnu Abbas tadi, dia mengatakan amilatun nasibah itu orang yang melakukan maksiat ning dunya terus disiksa di akhirat. Nasibah payah di akhirat dengan siksa. Amilah itu
beramal, berbuat, tapi yang diamalkan itu maksiat itu loh. Kan ini nggih. Uang maksiat itu apa ya? Selalu penak lah, mboten itu. Kadang-kadang yang susah juga itu. Jadi capek gitu loh ya. Maksiat yang capek itu kan ya ada loh. Terus gampang ada lah. Orang mabuk itu minum khamr. Minum khamr itu waktu mabuk itu rumangsane menangan dhewe nggih. Tapi kan capek toh itu, nanti sampai di rumah gluyur itu sudah ra sadar, nanti esuk-esuk tangi wis awan tangine wis ndak lagi esuk udah. Kenapa capek sekali gitu loh. Jadi orang untuk dosa itu ya rekoso gitu, ya mau gitu. Kan gitu ya. Apalagi judi. Judi itu kan dosa nggih, maksiat toh nggih. Tapi orang judi itu kan ya susah juga toh. Artinya susah itu harus urun. Nanti kalau kehilangan ya kehilangan duit kan gitu. Isi anggo padu barang karo teman-teman sesama penjudi itu dan sebagainya kan. Itu artinya di dunia pun orang melakukan maksiat itu juga payah. Maka sama-sama kita capek, sama-sama kita lelah, letih, lelahlah untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat gitu loh ya. Maca Quran, ngantek kesel ya, keselnya mergo maca Quran, capek itu. Salat sampai capek itu. Kayak Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak gara-gara sholat malam suwe banget. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau ini kan sudah diampuni dosamu, kok engkau masih kayak gitu? Nabi menjawab gimana? Afala an akuna abdan syakuro, ya Aisyah, apa aku tidak boleh toh jadi hamba yang bersyukur itu? Gitu ya. Jadi Nabi itu rekoso-rekoso gitu karena dia bersyukur kepada Allah, karena dia diampuni dosanya, tapi justru karena itu kami bersyukur gitu. Ini ya hadisnya ya, hadis ke 1130 Sahih Bukhari ini ya. Kalau di sini bukan Aisyah tapi Mughirah mengatakan ingkana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu li yusalliya. Sungguh adalah Nabi SAW itu sungguh beliau berdiri untuk sholat hatta tarima qadamahu, sampai bengkak-bengkak kakinya, dua telapak kakinya, ausakohu atau betisnya ya bengkak sekalian karena lama dipakai berdiri. Fayuqalu lahu, lalu ditanyai kepada beliau, kok jenengan dadak kayak gitu ya Rasulullah, kan sudah diampuni dosa jenengan toh, yang dulu maupun yang akan datang wis diampura dosane, isih kaya ngono ya Rasulullah. Fayaqul, Rasul menjawab, afala akuna abdan syakuro, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Gitu. Jadi Nabi itu capek sampai kakinya bengkak, sampai retak-retak kakinya itu untuk beribadah. Ya ini capek, tapi capeknya untuk ibadah, gitu gitu. Jangan capek untuk maksiat ya capek juga, tapi guru tinggal maksiat nanti tekan capek gitu, jangan ya. Kalau yang Aisyah, yang ini, nah ini Aisyah ya. Terus yang sama tadi, tapi kalau ini diriwayatkan oleh Aisyah. Nabi itu bangun malam, yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu, sampai tadi pecah-pecah qadamahu, telapak kakinya itu retak-retak karena dipakai lama itu. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah berkata, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Kok panjenengan lakoni kaya ngeten iki pripun ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, sedangkan Allah itu sudah mengampuni untuk kamu apa yang sudah dahulu dari dosamu yang sudah lewat, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Nabi itu sudah diampuni dosanya dari dulu sampai nanti gitu. Nek ben ngantek sok ben diampura kabeh. Kok ijik kaya ngono salat bengine gitu lho. Ngantek ngadeg suwe, salate suwe kok ngantek kakinya sampai bengkak-bengkak sampai retak-retak tadi. Lalu saya menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura gitu. Apakah aku tidak pengen jadi hamba yang bersyukur? Nah, gitu. Sampai akhirnya ketika Nabi itu sudah badannya agak besar gitu, agak gemuk, beliau itu sholatnya dengan duduk, sholat jalisan, tidak lagi berdiri karena sudah capek, sudah sepuh ya.
agak gemuk dan sudah sepuh, kemudian beliau duduk sholatnya itu. Terus fa'idha arada ayyarka'a qoma, ketika beliau mau rukuk beliau berdiri, faqara'a tsumma raka'a, kemudian beliau baca, kemudian beliau rukuk. Ini jadi dalil nggih. Nek bengi ora kuat sholat ngadeg gitu karena suwene lho nggih. Nah, dhewe ora kuat sholat ngadeg. Lah sing mbok waca ki apa? Hasabihis yo bangetan nggur sabihis ora kuat ngadeg gitu ya. Nabi soalnya dibaca Al-Baqarah masalahnya kan itu ya. Al-Baqarah selesai. Itu kan suwe banget nggih. Suwe banget ora kuat ya wajar. Lungguh gitu loh. Nanti kalau sudah mau rukuk berdiri, boleh. Kalau malam itu gitu boleh. Kalau panjang yang dibaca nggih, cukup panjang, berdiri tidak kuat, duduk saja. Duduk maca. Nanti kira-kira misalnya mau menyelesaikan Al-Baqarah gitu ya 286. Kira-kira 270 atau 276 itu berdiri. Baca oke terus rukuk gitu loh. Itu kalau bacaannya panjang. Kalau pendek ya ora rasa to nggih. Dadak lungguh barang ya ngopo. Gur sedilit wae lho kan gitu tuh ya. Udah kembali ke sini ya. Maka ini orang yang beramal maksiat di dunia dan payah di akhirat dengan siksa. Nah, ya. Terus balasannya di akhirat gimana? Tasla naron hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Neraka yang sangat panas dan diberi minum dengan mata air yang panas juga. Puncak panasnya itu, panas banget itu. Ya kalau panas-panas biasa saja kan kita dingin-dingin ngombe banyu panas kan enak lagi. Nah ini panasnya melebihi batas kok. Jadi orang minum gitu rusak tubuhnya itu. Maaf mulutnya itu jadi rusak gara-gara panasnya itu. Masuk ususnya jadi brodol gara-gara panas itu. Kan gitu. Jadi kan kita dingin itu ada batasnya. Kita bisa minum dingin. Iya. Ini adem banget ya membunuh kan ya. Jadi ada pengobatan itu namanya cryosurgery. Apa? Jadi mengobati tumor kanker itu dengan cara ada kayak benda itu disuntikkan, tapi benda ini dipanaskan, didinginkan sekali sampai dingin banget, terus kemudian ditembuskan ke tubuh sini. Dan tentunya pakai cara gitu. Tembuskan misalnya tumornya ada di sini gitu ya, terus disuntikkan di sini, suntikkan nanti sampai ke dalam tumornya itu sampai ke dalam tumor terus dilepaskan. Nanti yang dingin tadi itu sudah ada obatnya gitu loh, dingin sekali. Jadi tusukannya itu jarumnya itu sangat dingin. Masuk situ terus nanti sampai ke tumor itu nanti tumornya itu mati atau hancur gara-gara itu. Itu namanya cryosurgery gitu. Saya baru tahu beberapa waktu yang lalu ada saudara saya yang sakit sampai akhirnya meninggal itu ya. Sudah dibegitukan tapi ternyata gagal ya sudah meninggal lah. Jadi ada yang begitu dingin banget ya nggak bisa, panas banget ya nggak bisa, itu rusak manusia itu, nggak kuat gitu loh. Ada batasnya di mana manusia bisa minum. Lah ini saking panasnya tidak bisa manusia itu menahan, terus dia rusak hancur gara-gara itu. Itu makan minumannya gitu. Tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah, dari mata air yang sangat panas. Terus makanannya apa? Laisa lahum ta'amun illa min dori. Nah ini tidak ada makanan kecuali dari pohon yang berduri yang tidak mengenyangkan, la yusminu wa la yughni minju, tidak mengenyangkan, tidak jadi kenyang makan itu. Lah kok itu tetap mangan? Lah neng kuwi kan gitu tuh ya. Adanya cuma itu. Kita kalau melihat saudara kita di Gaza itu ya, Gaza itu ya, sudah beberapa waktu tidak ada makanan sampai ke sana. Adanya ya sembuh makan apa kan sampai orang-orang banyak sampai kurus kering karena memang nggak ada yang dimakan gitu kan. Itu neng dunia itu kayak gitu, kita lihat kayak gitu. Kayak sebenarnya akhirat kayak koyo ngopo itu. Artinya orang-orang kafir bukan mereka ya. Jadi orang-orang kafir itu kalau kita lihat terus bagaimana? Ini enek makanan ada, tapi dari pohon yang berduri tadi. Pohon yang tidak mengenyangkan, yang kalau dimakan itu merusak juga, di sininya rusak, kerongkongannya rusak gara-gara tertancap oleh duri tadi.
Loh kok dimakan juga lah ya, dia cuma itu kok. Enaknya mau kuwi gitu. Mbah pokoknya dileboni wae gen ku arek, tapi ternyata tidak kenyang juga. La yusminu wa la yughni minju. Gitu ya. Ini kejadian nanti di akhirat seperti itu. Maka bersyukurlah di dunia ini kita itu masih mendapatkan makanan. Ya walaupun apa adanya ini kita masih bisa makan. Tapi kalau di akhirat orang-orang kafir nanti tidak dikasih makan oleh Allah. Kayak kaya ngopo. Dori ini ya. Sebagian mufasir menerangkan dengan zakum. Jadi kan ada zakum. Di Al-Qur'an itu kan ada. Bunyinya gimana tuh? Ada yang masih ingat ayatnya? Zakum. Surat apa nih? Al-Waqi'ah. Pokok rokum salah Zain nggak bisa. Al-Waqi'ah ayat pinten idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Ayat ke-52. Tsumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum. Ini juga sama, pohon yang berduri gitu. Kok delalah orang-orang Kristen tuh ya punya yayasan jenenge Yakum nggih. Iku dateng Panti Waluyo kan Yakum, yayasan Kristen untuk apa itu? Umat apa gimana? Untuk umat manusia atau apa? Termasuk yang punya Bethesda di Jogja itu kan juga Yakum sama aja. Biasanya sama aja. Kok ya golek ya pas gitu nggih. Wah namanya gue jenengku ya pas gitu. Kita kandhani sama mereka itu. Gantinan jenengmu mungkin ora kaya ngono kuwi. Apa iki ya wis kandhane ngeyel. Ini ya sajaratun min zakum. Jadi yang ini juga sama kan famaliuna min hal butun. Itu memenuhi perut mereka fasyaribuna alaihi minal hamim. Mereka juga minum dari air yang sangat panas. Hamim itu juga cairan yang sangat panas. Jadi mereka memenuhi tubuhnya, perutnya dengan itu. Padahal dikasih itu tuh tidak hilang rasa laparnya, tapi malah tambah susah, tambah sakit gitu. Jadi menafsirkan dengan zakum atau batu. Dori itu sebagian menafsirkan dengan batu. Orang Quraisy menyebutnya dengan nama shibrik pada musim semi. Sedang pada musim panas dinamai dengan nama dori. Jadi min dori itu kalau musim panas namanya dori, kalau musim semi namanya shibrik. Orang Hijaz namanya dengan dori ketika dia kering dan beracun. Jadi itu satu pohon tapi namanya macam-macam tergantung musimnya apa itu. Jadi bentuknya lain barangkali ya. Di sini mas agak ketok eneng banyune gitu musim semi itu ya. Di sini pada musim panas ora enek godhonge bagaimana sampai habis sama sekali. Itu dori ini tadi laisa lahum ta'amun illa min dori. Nah, yang tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Kok ya dimakan juga karena memang tidak ada yang lain. Nah, nenek liyane ya sudah kan, adanya yaitu. Nah, ini yang orang-orang kafir. Berikutnya wujuhun yauma idzin naimah. Ini orang-orang beriman ini ya. Banyak wajah pada hari itu berseri-seri. Naimah. Kita berseri, apa jenenge? Gembira ya. Bersinar. Lisaiha radiyah. Dia itu ridho dengan usahanya. Dia usaha, sa'yun itu kan usaha kayak. Dia ridho dengan itu. Banyak wajah pada hari itu menampakkan nikmat yang dia rasakan. Itu dia dapatkan karena amalannya di dunia. Sehingga dia ridho dengan amalan itu tadi gitu loh ya. Ini kalau kita beramal dengan yakin ya lillahi ta'ala, nanti kita akan mendapatkan itu. Amalan itu lillahi ta'ala, gen untuk manfaat, ridho dengan amalannya itu. Orang beriman itu nanti di akhirat itu akan
kaget dengan balasannya Allah. Merasa terlalu banyak gitu loh. Mosok balasanku semene akeh iki. Aku amalku gur sithik. Iya, ning kowe lillahi ta'ala, kamu lillahi ta'ala, amalan yang kecil itu dibesarkan oleh Allah. Besarkan sampai gede diberikan balasannya kepada kamu gitu loh ya. Itu bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman jenenge ora iman kok nggih, ora percaya. Apa kuwi balasan kok akeh semono. Ora percaya ya wis. Wong Allah sing janji kok. Kan itu tuh ya. Allah janji, kamu sedekah, kamu infak. Itu seperti bulir padi itu. Lalu jadi 7 bulir, lalu masing-masing bulir ada 100, jadi 700 kan gitu ya. Jadi mi'atu habbah, jadi 100 biji. 7 bulir masing-masing 100 biji, berarti jadi 700. Ngamal siji tok lho itu. Satu amalan bisa berbuah segitu itu. Yang janji Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau ada janji gitu dari Allah atau dari Rasulnya, kita harus percaya percaya gitu. Kenapa? Karena itu yang benar. Maka nanti dia akan mendapatkan karena amalan di dunia, sehingga dia ridho dengan amalannya itu, ridho. Sama seperti orang puasa nih kalau orang puasa sudah kita bahas dulu. Orang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Bahagiaan yang pertama, kegembiraan yang pertama itu ketika dia berbuka. Yang kedua ketika dia di akhirat ketemu dengan Allah. Ketika buka dia seneng dengan bukone. Habis puasa sehari tidak makan terus buka kan seneng toh semua orang seneng itu, minum, makan. Tadi lapar, haus, sekarang tidak haus, kenyang. Yang kedua, dia gembira dengan puasanya. Ketika ketemu Allah itu malah gembira dengan puasanya. Wah, alhamdulillah aku ben poso gitu loh. Aku ben entunya poso. Dadi nek saiki aku entuk balasane Gusti Allah gitu. Jadi orang puasa punya 2 kegembiraan. Satu di dunia, satu di akhirat. Di dunia dia gembira ketika buka, di akhirat dia gembira ketika kelingan dewen poso, gitu loh. Dewen poso, saiki itu ganjaran, gitu. Dia hasil, gitu keadaannya. Baik, sampai di sini dulu. Belum selesai ya, dieling-eling mau nih. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan lagi. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Tidak ada nggih. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.